Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 5 ayat 20 sampai 27. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau pada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih, pada kesempatan ini kita tadi sudah mendengar penginjil Matius yang mengisahkan bagaimana Yesus mengajarkan kita atau para pendengarnya waktu itu untuk senantiasa mengidolakan atau senantiasa menanamkan dalam diri para pendengarnya itu adalah spiritualitas damai atau spiritualitas cinta. Nah, tentu awal dari pembicaraan Yesus atau pengajaran Yesus itu berkaitan dengan hidup doa keagamaan. Jadi kata Yesus, jika hidup keagamaanmu itu tidak lebih baik daripada hidup keagamaan, disebutkan di situ ya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Ya tentu mungkin dalam hal ini melihat sikap hidup orang-orang Farisi atau melihat cara doa mereka yang berdiri di pinggir jalan, mengungkapkan kata-kata yang seolah-olah mereka itu tidak berdosa. Dalam doanya mereka menyindir orang lain, dalam doanya mereka duduk paling depan dan sebagainya, yang semuanya itu bertujuan untuk dilihat orang, untuk dipuji orang, dan tentunya punya motif tertentu juga di balik pujian yang akan diberikan, di mana kemudian mereka menentukan suatu kebijakan yang harus diikuti oleh orang lain. Sehingga dalam hal itu doa yang mereka lakukan itu bukan sebuah doa yang mendekatkan mereka kepada Tuhan sendiri dan juga membawa orang lain semakin beriman kepada Allah dan bertindak dalam kebenaran di tengah relasi sosial mereka. Di samping itu, teman-teman saudara-saudari, selain Yesus tadi mengajar berkaitan dengan doa, jadi bagi Yesus doa itu tidak harus seperti itu. Doa itu lebih sebuah relasi kedekatan antara para pendengarnya itu manusia dengan Allahnya. Ada sebuah ekspresi kerinduan, ada sebuah perjumpaan untuk menyampaikan
suka duka kehidupan pada Allah sendiri. Yang kedua ditekankan di situ ya, kata marah. Ya. Bagi Yesus ketika hukum ya, atau apa yang diyakini para pendengarnya atau yang diwariskan oleh nenek moyang, jangan membunuh. Siapa membunuh harus dihukum. Larangan supaya jangan membunuh, betul, jangan membunuh. Tapi siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi bagi Yesus itu bagus, tapi tidak menyelesaikan persoalan yang paling mendasar. Bagi Yesus persoalan yang paling mendasar ketika orang itu mengekspresikan kekerasan membunuh itu adalah marah. Ketika seorang itu marah, tentu dia tidak mampu mengontrol dirinya. Dia akan bertindak seolah-olah tidak bisa berpikir logis lagi ya. Dia bertindak berdasarkan nafsu, ambisinya, atau berdasarkan kebencian, berdasarkan ketidaksukaannya. Jadi marah itu yang paling utama atau akar dari semuanya itu. Dan juga ya Tuhan tadi mengatakan ekspresi dari marah juga itu dapat diungkapkan lewat kata-kata. Misalnya disampaikan kepada sesamanya sebagai kafir. Ya. Bagi Yesus ya orang-orang yang mengatakan itu harus dihadapkan ke mahkamah agama. Nah tentu ya selain kata kafir tadi kata jahil ya. Sebenarnya tadi semuanya itu lahir dari sebuah atau akarnya itu adalah marah, kemarahan. Ya kalau seorang sudah marah, selain membunuh tadi, kata-kata kafir, kata-kata jahil juga itu ya bisa keluar dari diri seseorang ya, kepada sesamanya. Tentu kata-kata itu ya tidak enak untuk didengar, ya, tidak baik untuk disampaikan ya kepada sesama manusia yang tentunya mempunyai perasaan, mempunyai pikiran juga ya, yang tentunya sama seperti yang mengungkapkan itu atau menyampaikan hal itu. Mungkin kepuasan bagi dia karena mampu mengekspresikan kemarahannya, tetapi berdampak kurang bagus bagi yang mendengarkan atau yang menjadi objek dari kata-kata itu. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, kemarahan ini ya, kalau kita kembali dalam konteks kehidupan kita ya, itu sering terjadi kita dengar, atau buah dari kemarahan itu ya sering terjadi kita, letupannya itu sering terjadi kita dengar. Mungkin juga diri kita sendiri yang mengungkapkannya. Misalnya ketika kita marah ya, menjelekkan nama orang lain itu pasti. Bahkan mempunyai rancangan untuk menjatuhkan dirinya. Lalu kemudian menggosipkannya dan sebagainya ya. Yang semuanya itu ya ekspresi dari kemarahan. Kemarahan lebih pada pemahaman ketidaksukaan itu ya. Cemburuan. Itu semuanya adalah buah-buah dari kemarahan ya. Dengan demikian ya, bagi Yesus ketika dia mengatakan tadi, kalau kamu ada masalah dengan saudaramu, berdamailah dengan dia. Sebelum kamu berdoa mempersembahkan persembahanmu, berdamailah dulu dengan saudaramu yang mungkin kamu anggap musuh, yang kamu anggap orang yang kamu benci. Persembahanmu bermakna ketika kamu mampu mempersembahkan juga dia di dalam persembahanmu, dengan memaafkannya atau dengan meminta maaf kepadanya dan sebagainya. Atau berdamai. Ya, berdamai itu ketika kita mempunyai orang yang kita anggap pantas untuk diajak berperang dalam tanda kutip. Berdamailah bagi Tuhan ya. Sebab berdamai itu lebih sebuah pemilihan yang mulia daripada keputusan untuk berperang. Atau Yesus tadi mengatakan, jika kamu mempunyai sesuatu yang kurang baik, ya, berusahalah untuk menjadi yang terbaik. Teman-teman saudara-saudara yang terkasih, penginjil hari ini ya sangat menarik ya pesannya untuk kita. Jadi kemarahan itu adalah akar dari persoalan, permasalahan ya. Diri kita yang terekspresi keluar, diri kita yang jahat ya, diri kita yang sisi diri kita yang buruk. Dan perdamaian, cinta akan mensemihkan persaudaraan, akan memekarkan cinta, akan mengaromakan kesegaran
nilai-nilai kemanusiaan, di mana di sana kita saling mengasihi, saling mencintai sebagai saudara. Teman-teman, saudara-saudari, semoga semangat yang disampaikan oleh Tuhan pada hari ini meresap ke dalam hati kita dan menjadikan kita sebagai manusia yang bermakna untuk diri sendiri, sesama, dan untuk kemuliaan Tuhan. Amin.